Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Katakan kami menyembah Engkau. Ku menyembah-Mu. Amen. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba. Kami mau masuk Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus. Dengan ketulusan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, kami sembah. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Siapkan hati kita masuk. Ku masuk Haleluya. dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ini kami Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah
namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Tuhan, ku menyembahmu. Ku menyembah. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Dari dasar kita katakan, ku mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Tuhan, sekali lagi katakan, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Tuhan, sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus. Engkau kudus. Kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Yes. Engkau kudus Tuhan. Engkau yang kudus. Mari sembah Dia Tuhan. Bab Engkau kudus. Engkau kudus. Kudus. Layak kami sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah Kau Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kaulah yang layakkan kami Tuhan. Layakkan kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan kematian-Mu, dengan darah-Mu. Kau layakkan kami. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Dekap erat kami. Peluk erat kami Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kau lihat hati setiap anak-Mu Tuhan. Hati setiap anak-anak-Mu Yesus yang menyembah Engkau, yang menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami Yesus.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Dekat erat tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kau yang memampukan kami Bapa. Kau yang memampukan kami Yesus. Kami membawa jemaat-Mu Tuhan. Membawa hati kami ke hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahta atas pujian-pujian kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu turun Tuhan. Hadirat-Mu turun memenuhi kami semua Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar. Engkau tidak berhak dalam ruangan ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang dengan lemah Kau kuatkan. Yang datang dengan sakit Kau sembuhkan. Yang datang dengan kesusahan Kau hiburkan Tuhan. Dan kami boleh kelepasan. Di dalam nama Yesus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang besar. Dia sungguh besar. Kasih-Nya besar. Kuasa-Nya besar. Haleluya. Pertama, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kalian katakan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Yes. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kalian katakan kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sekali lagi katakan oh haleluya. Oh haleluya, besarkan nama
Allah kita besar? Yakin Allah kita besar? Amin. Ketika Allah kita besar, Dia akan bawa kita terbang lebih tinggi lagi, Jan. Amin. Haleluya. Hey. Firman-Mu Tuhan, Berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan firman Tuhan. firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. haleluya. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, Ku kan terbang bersama Tuhan, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bab firman-Mu, Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. ku kan Terbang tinggi di awan bersama Tuhan. bersama-Mu Oh, dalam kemuliaan. haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-jalan Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, yeay. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan terbang bersama Tuhan. Tinggi di awan, Yes. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan itu yang menopang kita. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, bukan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay.
Angkat terbang bersama Tuhan. Haleluya. Yeay. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang hebat, dahsyat dan perkasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Membawa seisi rumahku Tuhan, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Sekali katakan, kami datang Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Membawa keluarga kami Tuhan, membawa seisi rumahku, sujud menyembah. Katakan, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Amin. Katakan dari bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Membawa seisi rumah kami Tuhan, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. ini keluarga kami Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, Sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Kami bawa keluarga kami kepadamu Tuhan. berkati dan lindungi Amin. semua, Jagai kami Tuhan, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidup kami setia melayani Engkau Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita siap mati pikiran kita. Berkati dan lindungi semua. Saya undang para Yesus. Jaga ibu dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia dari keluarga Allah. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur kami menjadi bagian keluarga besar GUP Kingdom Community di tempat ini. Ajar kami untuk saling mengasihi satu sama lain seperti Engkau mengasihi kami. Biar kami bertumbuh satu sama lain Tuhan menjadi serupa seperti Engkau. Bapa yang baik, hadir bersama kami. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus datang ke tempat ini. Pakai bibir lidah. Biar sungguh apapun yang disampaikan datangnya hanya dari Tuhan saja. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Biar keluar pulang dari tempat ini iman kami dibangkitkan. Ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya bersyukur Bapak Ibu tetap setia datang ibadah walaupun hujan deras. Hujannya awet dari 5:30 Saudara. Seperti cinta Tuhan kepada kita awet. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau umumkan dulu, boleh tolong flyernya ditayangkan. KKR gereja kita Bapak Ibu, tanggal 18 Februari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir nanti 18 Februari KKR. Jangan lewatkan kesempatan ini, akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ishak Tulus. Ya, ini Bapak Ishak Tulus saudaraku dari Jakarta. Jadi jangan lupa hari Selasa 18 Februari pastikan saudara hadir ya hari Selasa. Beritahu sama sebelah jangan lupa hadir bilang ya. Jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu, ini belum tentu setahun sekali ya. Nah hari ini kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Hengki. Pastor Hengki ini sahabat saya saudara. Kami cukup dekat, beliau adalah seorang hamba Tuhan dan juga pengusaha yang rendah hati. Datang bersama dengan istri dan juga teman ya. Selamat datang Pak Hengki, Ibu dan juga sahabatnya. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjamah kita, melawat kita. Bapak Ibu buka hati, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Saudara siap dengar firman Tuhan? Ya Pak Hengki terima kasih buat waktunya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya sebelumnya saya terima kasih buat Pastor Raya, Bapak Gembala dan Ibu. Terima kasih buat kesempatan dan juga buat badan pekerja dan jemaat di tempat ini. Saya terima kasih saya bisa diundang dan bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Sekalipun di luar badai, tapi kita mendapat badai hadirat Tuhan. Amin. Beri dulu kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, saya mau izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kata pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Dan saya mau disayang oleh jemaat di tempat ini. Amin. Saya mau disayang saudara, maka saya mau memperkenalkan diri. Tadi Pastor Raya sudah sampaikan bahwa nama saya Hengki.
Ya, nama saya Hengki Agustinus tepatnya. Dan saya tinggal di Makassar, tapi saya bukan orang Makassar. Saya sebenarnya asli saya adalah Jawa Timur, tepatnya di kota Mojokerto. Saya 24 tahun saya sudah ada di kota Makassar. Saya berangkat dari Surabaya ke kota Makassar. Saya tidak pernah berpikir dulu bahwa saya boleh ada di kota Makassar, saudara. Saya tidak pernah berpikir. Karena saya pikirnya ya cuma keliling-keliling di Jawa, saudara. Tapi suatu saat Tuhan izinkan saya, Tuhan bilang pergi ke Makassar. Saya coba untuk pergi ke Makassar tanpa ada siapapun, saudara. Saudara tidak ada. Tapi saya memang punya teman, ada beberapa teman di sini. Dan itulah Tuhan. Ketika Tuhan suruh pergi, pasti ada rencana Tuhan. Amin. Saya akhirnya di Makassar, saya dapat seorang istri. Dan bukan hanya istri, tapi Tuhan tambahkan bonus dengan dapat 2 orang anak. Bukan hanya itu saja, segala kebutuhan saya dipenuhkan mulai dari rumah dan sebagainya Tuhan penuhkan. Beri dulu kemuliaan untuk Tuhan. Pesannya apa? Bagi anak-anak muda, ketika engkau diutus pergi kemanapun oleh Tuhan, jangan pernah takut, karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Amin. Ya, itu perkenalan singkat saya. Ya, jadi pagi hari ini Tuhan ingin berbicara tentang ya perlunya dukungan komunitas. Kemarin Pastor Raya sampaikan tema tema gereja bulan ini adalah tentang komunitas. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus disampaikan? Ternyata Tuhan ingin kita mengerti, saudara, bahwa ada sebuah manfaat daripada sebuah komunitas. Perlu adanya dukungan komunitas. Kenapa kita perlu adanya dukungan komunitas? Ya, next, tolong PowerPoint-nya. Kejadian 2 ayat 18 berkata demikian, saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada awalnya Tuhan menciptakan Adam. Adam ditaruh di Taman Eden. Ketika Adam ditaruh di Taman Eden, Tuhan melihat dari jauh. Tuhan melihat tidak baik Adam ini seorang diri. Dia katakan tidak baik Adam seorang diri. Kata tidak baik yang diucapkan Tuhan ini mengandung sebuah unsur, saudara. Ada sebuah unsur di dalamnya bahwa ketika Tuhan mengatakan tidak baik, itu artinya bahwa ketika manusia itu seorang diri, maka di situ ada titik lemah, saudara. Ada kelemahannya, ada titik kekurangannya. Makanya itu Tuhan akhirnya menciptakan seorang lagi yang namanya Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa tercipta, disitulah awal muasal komunitas pertama yang disebut keluarga. Inilah komunitas pertama yang Tuhan bentuk. Kenapa kita perlu komunitas? Karena kita memiliki kekurangan di dalam diri kita. Kita memiliki kelemahan di dalam diri kita. Saudara tidak akan bisa berdiri sendiri, saudara. Apalagi firman berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, tidak ada di PowerPoint saya ya. Kalau mau buka silakan. Dikatakan demikian, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagi pengusaha mungkin sudah merasakan masa yang sukar atau masa yang gampang sekarang. Halo para pengusaha. Halo. Oh jemaah di mana engkau? Ada pengusaha? Sukar atau gampang? Tambah sukar, saudara. Saudara harus tahu, di masa yang sukar ini Tuhan bilang perlu adanya dukungan komunitas. Kasih tahu kiri kanan saudara, kita perlu dukungan komunitas. Kenapa? Karena hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Makanya Tuhan ingatkan kita mempunyai kelemahan, kita punya kekurangan. Di mana kita bisa melebihkan itu? Di dalam komunitas, saudara. Saya ibaratkan begini, Tuhan kasih ibarat begini, saudara. Di sini ada yang tahu sapu hijau? Tahu sapu ya? Tahu sapu? Ada yang tidak tahu sapu? Tahu ya? Semuanya tahu sapu ya? Jadi, saudara tahu sapu hijau? Kalau saya ambil 1 biji, ibu-ibu pasti tahu lah. Ibu-ibu sudah terbiasa dengan sapu. Kalau saya ambil 1, baru saya ada sampah, baru saya pakai itu 1. Kira-kira sampah itu bergerak atau tidak? Tidak, saudara.
Tetapi ketika saya mengambil segumpal sap hijau itu, baru saya jadikan satu, saya sapu itu. Kira-kira sampah itu bergerak enggak? Mudah atau tidak? Mudah. Itulah komunitas saudara. Ketika engkau menggunakan komunitas saudara, untuk menggunakan komunitas saudara untuk apa? Untuk melawan tantangan, ujian, cobaan yang datang dalam hidup saudara. Percayalah, itu akan memudahkan hidup saudara. Tapi ketika engkau berjalan sendirian, Tuhan katakan, kau akan merasakan berat, saudara. Makanya kalau beberapa tahun ini, kalau kita lihat, dulu jarang orang dikatakan bunuh diri, saudara. Tapi hari ini banyak sekali orang bunuh diri, saudara. Setiap tahun berapa banyak orang yang sudah bunuh diri. Mereka merasa lonely, mereka merasa tidak mampu, mereka merasa tidak berdaya. Kenapa sampai seperti itu? Kuncinya karena ini, saudara. Mereka lupa bahwa ada komunitas. Tuhan sampaikan, kau perlu dukungan komunitas. Kau tidak bisa berdiri sendiri. Engkau tidak bisa melawan tantangan, ujian, cobaan itu dengan dirimu sendiri. Tidak bisa. Seberapa kuat saudara? Adam saja, ciptaan Tuhan yang di dalam hadirat Tuhan. Ini manusia pertama yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah bilang, tidak baik dia seorang diri. Apalagi kita, saudara, keturunannya yang sudah jauh, saudara. Adam ini ceritanya dosanya waktu itu belum ada dosa, saudara. Sudah dikatakan tidak baik. Lah apalagi kita, saudara, yang sudah berdosa ini, yang masih hidup di dalam kedagingan kita. Betapa lemahnya kita. Kalau saudara berkata bahwa, oh saya kuat kok tanpa dukungan komunitas. Oh, hari-hari ini saudara, tanpa komunitas, pada waktunya saudara akan dijatuhkan, saudara. Mungkin saudara bilang, oh saya tidak jatuh secara kekuatan. Tapi mungkin secara mental, saudara bisa jatuh. Maka Tuhan ingatkan pagi hari ini, kita perlu yang namanya dukungan komunitas, saudara. Amin. Amin. Apa itu komunitas? Hal yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan. Apa itu komunitas? Komunitas itu berasal dari dua kata, common dan unitis. Common itu artinya sama, unitis artinya kesatuan. Jadi komunitas itu merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki visi, misi, dan nilai yang sama. Memiliki tujuan yang sama. Tuhan mau ingatkan pagi hari ini, saudara. Ketika engkau mau mencari komunitas, pastikan saudara, saudara yang harus menyamakan visi, misi, nilai kepada komunitas itu. Bukan komunitasnya yang menyamakan visi, misi, dan nilai dengan pribadi saudara. Seringkali orang itu bentrok dengan komunitas. Seringkali orang keluar dari komunitas. Kenapa? Bukan salah komunitas, saudara. Komunitas itu tidak salah. Komunitas dibentuk karena memiliki tujuan yang sama. Tapi seringkali banyak orang mau masuk di komunitas, tapi apa? Dia masih ego. Dia masih memegang egonya. Lu gak bisa dong. Saya kan begini, karakterku kan begini, saya kan maunya begini, sekarang saya mau begini. Padahal Tuhan sampaikan, komunitas itu adalah sekelompok orang yang memiliki nilai, visi, tujuan yang sama. Di dalam komunitas gereja GUP, gembalanya adalah Pastor Raya. Pastor Raya punya visi, misi, dan nilai. Betul? Dia sudah tanamkan, GUP maunya seperti ini. Kita masuk di GUP. Tiba-tiba dia bilang, enggak cocok ini Pastor Raya ini. Masa begini. Bukan tidak cocok, tapi engkau yang tidak mau mencocokkan. Kenapa gereja terpecah-pecah? Maaf saya saudara ya, Tuhan izinkan saya bicara ini. Kenapa gereja terpecah-pecah? Karena ego, saudara. Karena ego. Kenapa? Gereja A, dia masuk di gereja A, dia mau gereja A ikut dengan apa yang maunya dia. Bagaimana bisa? Akhirnya dia bentuk gereja lain. Kalau apa yang ditabur pas itu yang dituai. Ketika dia bentuk gereja lagi, dia bentuk satu gereja. Masuklah orang lain. Orang lain tidak cocok dengan dia. Orang lain keluar, bentuk lagi gereja lain. Kan begitu. Betul? Itu yang terjadi, saudara. Padahal komunitas itu harus, kita kalau masuk komunitas kita harus mengerti, saudara, bahwa kita harus menyamakan visi, misi, dan nilai yang sama dengan komunitas tersebut.
Aminnya cuma satu, saudara. Amin. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan, komunitas itu adalah kebersamaan. Bukan satu demi satu. Bayangkan saudara, kalau komunitas itu visi saya lain, visinya Bapak ini lain, visinya Bapak ini lain. Kira-kira bentrok, terjadi perpecahan atau kesatuan? Perpecahan, saudara. Jadi Tuhan ingatkan pagi hari ini, komunitas itu harus memiliki visi, misi dan nilai yang sama. Artinya apa? Ketika itu sudah ada visi dan nilai di dalam komunitas itu, maka kita yang harus mencocokkan. Amin. Amin. Itu hal yang pertama Tuhan sampaikan, bahwa pelajaran tentang komunitas adalah komunitas itu berarti kita harus menyamakan visi dengan visi dan nilai yang sama dengan komunitas tersebut. Yang kedua Tuhan bilang, dalam berkomunitas kita juga harus berhati-hati, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya Tuhan mau ingatkan begini loh. Komunitas itu banyak, saudara. Tapi tidak semua komunitas itu baik. Makanya Tuhan bilang, janganlah sesat. Artinya janganlah sesat apa? Jangan kamu tersesat memilih apa? Komunitas itu. Ada komunitas yang baik, ada komunitas yang buruk. Dalam kehidupan di dunia ini, itu ada sebuah pilihan, saudara. Kita diberikan free will sama Tuhan. Kita diberikan free will. Tinggal saudara memilih, apakah komunitas itu mana yang baik, mana yang buruk bagi kita. Seringkali itu banyak di luar, karena tidak enak. Ayo ikut ke sini, ikut. Setelah ikut, akhirnya bentrok. Kenapa? Karena mereka tidak punya prinsip. Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, saudara. Dalam berkomunitas, kita harus punya prinsip, saudara. Pilihlah prinsip yang benar. Mana komunitas yang benar, mana komunitas yang salah. Ketika kita tahu bahwa itu komunitas yang salah, sekalipun kau diajak, walaupun itu teman saudara, tolak, saudara. Sama seperti reuni. Siapa yang pernah pergi reuni? Bapak-bapak di sini pernah ya pergi reuni, Bu ya? Saya dulu tidak mengerti, saudara. Saya dulu saya 2 kali diajak reunian, saudara. Tapi teman SMA saya sering reunian, saudara. Jadi saya pernah 2 kali. Setelah 2 kali itu saya belajar, saudara. Saya pernah ditegur Tuhan. Ya gara-gara menghargai teman. Saya waktu reuni, saya diajak minum, saudara. Teman saya itu pedagang minuman beralkohol. Jadi kalau mau alkohol 10 botol, 20 botol dia buka, saudara. Gampang sekali karena dia memang pedagangnya. Jadi waktu di komunitas reuni, kami rame-rame, mereka buka minuman. Saya sudah menolak, awalnya saya menolak. Oh tidak. Tapi dia sudah tahu bahwa saya memang sudah, hidup saya tidak sama seperti dulu. Kalau dulu saya peminum. Tapi saya sejak mengenal Tuhan, saya sudah mengkuduskan bait saya. Jadi saya berkata sorry, saya enggak. Tapi teman saya bilang, ayolah, kalau teman 1 gelas begini, kamu 1 sloki mau yang kecil. Kan tidak apa-apa, tidak mabuk. Waktu itu saya berpikir begini, saudara. Karena di dalam firman, yang penting tidak memabukkan. Betul ya, Pastor Raya ya. Saya bilang, oh iya tidak memabukkan. Saya minum, saudara. Saya minum, memang tidak mabuk, kan cuma 1 sloki, kecil. Saya minum. Saya pikir ya untuk mengangkatkan badan. Setelah saya balik ke tempat, ke kamar, saya berdoa menyembah Tuhan, saya ditegur Tuhan. Dia bilang, kau sudah kurang ajar sama saya. Wih, saya kaget. Kenapa Tuhan? Kau tidak menjaga baitku dengan kudus. Di situ saya menangis. Ternyata di situ saya belajar, saudara. Kadang kita berkomunitas, kita harus hati-hati, saudara. Kita harus pilih komunitas itu benar atau enggak. Ketika di situ ada teman-teman kita meminum, kita harus menghindar, saudara. Jangan kita masuk. Mungkin saudara mau menghargai. Mungkin saudara maksudnya baik. Kita kan maksudnya baik, menghargai teman. Sudah lama enggak datang.
Tapi justru kita terjerumus tanpa sadar. Iblis memakai teman kita untuk merasuki pikiran kita. Sama Adam, Hawa. Mereka jatuh. Dia bilang tidak sekali-kalilah, tidak apa-apa. Makan itu buah. Tuhan pasti mengampuni kok. Kok begitu? Tuhan akan mengerti kok. Betul? Hati-hati saudara. Makanya penting bagi kita untuk kita bisa memilah mana itu komunitas yang benar, mana itu komunitas yang salah. Ketika kita sudah melihat ada komunitas yang salah, walaupun itu teman, tolak saudara. Jangan izinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita. Kenapa? Karena pencobaan kadang datang itu bukan karena iblis yang mencobai saudara, tapi keinginan saudara. Karena saudara terbuai dengan keinginan saudara. Oh ya, saya mau menghargai teman saya. Tapi justru itu yang menjatuhkan saudara di dalam cobaan. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan. Komunitas itu adalah bukan kita. Komunitas ikut kita, tapi kita yang harus ikut komunitas. Terus yang kedua, Tuhan ingatkan, kita harus memilah komunitas itu. Apakah komunitas itu benar atau salah. Kalau salah, tolak saudara. Jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti. Walaupun itu teman, jangan saudara. Karena saudara akan jatuh. Sekuat-kuatnya apa saudara, iman saudara sekuat apapun, iblis bisa menjatuhkan saudara. Makanya tuh firman berkata, selalu Tuhan ingatkan, waspada dan berjaga-jagalah. Amin. Nah, hal yang berikutnya Tuhan mau sampaikan saudara. Untuk kita bisa memilah komunitas mana yang benar, mana yang salah, perlu kita tahu komunitas seperti apa sih yang benar, komunitas apa yang sehat untuk diri kita, komunitas apa yang sehat untuk rohani kita. Yang pertama Tuhan sampaikan begini dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru di hari Tuhan yang sudah mendekat, Tuhan bilang kita harus saling menasihati. Apa itu saling menasihati? Artinya bahwa kita butuh komunitas yang membangun karakter kita. Khotbah 1 minggu 1 kali saudara, tidak akan bisa mengubahkan hidup saudara. Betul? Betul? Betul atau betul? Jujur, betulkah ini? Karena ragu-ragu gitu. Kalau betul kan bilang betul begitu nih. Betul. Saya takut ragu-ragu saudara. Betul atau tidak? Betul saudara. Khotbah 1 minggu 1 kali tidak akan mengubahkan hidup seseorang. Tapi perjalanan hidup ketika engkau didampingi oleh komunitas, disitulah engkau akan bisa dididik, engkau bisa diajar kepada karakter yang lebih benar. Firman Tuhan berkata begini, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tuhan tidak pernah ngomong, jadikanlah seluruh bangsa pengikutku. Tidak ada. Tidak ada itu dalam firman-Nya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Murid itu artinya mau diajar. Mau dinyatakan kesalahan. Mau ditegur dan mau dididik dalam kebenaran. Amin. Itu murid. Artinya bahwa kalau saudara tidak punya komunitas, bagaimana saudara bisa dimuridkan? Amin. Saya percaya di sini ada komunitas. Komselnya apa, Pak? Ada perak, saudara. Ayo, masuk dalam perak, saudara. Bagaimana saudara bisa dimuridkan? Tidak bisa kalau 1 minggu 1 kali saudara cuma datang pergi gereja, besok pulang. Saya tidak tahu saudara buat apa di luar, saudara. Karena saudara pasti akan berkumpul dengan komunitas-komunitas lain. Banyak komunitas sekuler, mulai komunitas hobi, komunitas ekonomi, komunitas sosial, banyak komunitas di luar, saudara. Tapi yang terpenting Tuhan sampaikan, kita butuh komunitas yang namanya komunitas rohani. Tuhan bilang, percuma latihan badani kalau kau tidak punya latihan rohani. Latihan badani itu terbatas, saudara. Tapi ketika rohmu kuat, apapun tantanganmu, apapun ujianmu, apapun cobaanmu, kau tetap akan berdiri teguh. Amin.
Hari-hari ini adalah masa yang sukar. Tuhan mau ingatkan, engkau butuh dukungan komunitas. Kalau engkau tidak punya komunitas, engkau akan mudah sekali untuk apa? Dijatuhkan, saudara. Firman berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan, kapan saudara lengah, kapan saudara lemah, saudara akan dijatuhkan, saudara. Justru itu kita butuh komunitas yang bisa apa? Yang bisa mendampingi kita. Kita butuh komunitas yang bisa mendampingi kita, saudara. Hal yang kedua Tuhan ingatkan, saudara. Hal yang kedua, selain bagaimana komunitas itu bisa, komunitas yang sehat untuk rohani kita adalah komunitas yang bisa mendidik karakter kita, yang bisa mengubah karakter kita. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 24 berkata ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi hal yang kedua adalah komunitas yang saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Apa itu saling mendorong dalam kasih? Saling mendorong dalam kasih itu saling melayani, saling berbagi, saling menegur. Kalau dalam komunitas tidak ada saling menegur, cuma yang ada gosip, tinggalkan, saudara. Karena banyak loh komunitas sekarang bergosip, saudara. Sosialita itu isinya cuma gosip, saudara. Kan orang paling suka kalau digosok, lama-lama jadi sip, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Komunitas kita harus berhati-hati, saudara. Banyak orang itu tanpa sadar, ketika dia belum berkomunitas, mereka datang ke komunitas. Dulu mereka tidak suka gosip, tapi masuk komunitas bisa jadi pintar gosip loh, saudara. Banyak yang begitu, saudara. Banyak. Dulu tidak pernah bicara kotor, tapi masuk komunitas, pintar sekali. Bukan lagi bahasa kotor, bahasa gaul juga mengerti semua, saudara. Kenapa? Karena memang komunitas itu punya dampak yang luar biasa terhadap pribadi seorang. Saudara harus tahu itu. Komunitas itu punya dampak yang luar biasa. Ketika engkau berdiri di dalam komunitas yang benar, maka engkau akan bisa menjadi orang yang benar. Tapi ketika engkau berdiri di dalam komunitas yang salah, engkau juga akan bisa berdiri di dalam menjadi orang pribadi yang salah. Jadi komunitas yang kedua Tuhan bilang, komunitas yang benar itu adalah komunitas yang saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik bicara apa? Tentang buah, saudara. Orang harusnya berdiri di dalam komunitas, maka dia harus berdampak. Saya adalah buah daripada komunitas, saudara. Saya hari ini bisa berdiri di tempat ini karena komunitas, saudara. Saya dulu awalnya, saudara, tidak pernah baca firman. Saya Kristen dari umur 13 tahun, saudara. Saya lahir baru. Saya katakan lahir baru. Saya mengenal Tuhan. Lahir baru itu mengenal Tuhan, bukan tahu Tuhan, ya. Lahir baru itu mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan baru umur 30-an, saudara. Ketika itu saya ditemukan sebuah komunitas, saya mulai bertumbuh, saya mengenal Tuhan. Dan ketika saya mulai mengenal Tuhan, saya mulai baca firman. Saya dididik untuk baca firman. Saya mulai baca firman. Dan akhirnya ketika saya sudah baca firman, saya mengerti apa isi hati Tuhan. Tuhan mulai ajar saya. Pertama dari satu komunitas, saya disuruh bawa firman. Saya menyampaikan isi hati Tuhan. Lalu ada komunitas lain, izinkan saya untuk membawa firman kembali. Dan akhirnya saya berdiri di hadapan saudara hari ini. Maka saya sampaikan, saya adalah buah komunitas. Saya adalah buah dari komunitas. Saya dari orang nol. Saya dulu jauh daripada Tuhan. Saya dulu hidup saya rusak. Saya perempuan iya, narkoba iya. Tapi saya bersyukur karena ada komunitas yang menemukan saya. Amin. Saudara ingat, komunitas, kalau ada komunitas jangan saudara sia-siakan. Masuklah di dalam komunitas. Gereja sudah menyediakan komunitas seperti komunitas Perak hari ini. Masuk, saudara. Biarlah engkau bisa bertumbuh di dalamnya. Dan engkau bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan.
Karena ketika kita tidak diajar, seperti yang tadi poin pertama, kita tidak diajar, tidak dididik dengan karakter kita, kita tidak akan bisa berbuah, saudara. Padahal Tuhan bilang, ketika engkau tidak berbuah, maka engkau akan dipangkas, saudara, dan dibuang ke dalam api. Bukan kasih karunia Tuhan yang salah, tapi diri kita yang salah. Kenapa? Karena kita tidak menerima kasih karunia, tapi kita menolak. Kenapa saya katakan menolak? Sama seperti seorang anak diberikan permen begini. Ketika dia tidak mau mengulurkan tangannya, kira-kira mau? Bisa dia dapatkan permennya? Tidak bisa, saudara. Dia harus mengulurkan tangannya untuk menggapai permen itu, dan dia mengambil permen itu. Amin. Amin. Tuhan memberikan kasih karunia buat saudara, keselamatan. Tapi kalau saudara tidak menangkap keselamatan itu, bagaimana saudara bisa selamat? Salah satunya ketika saudara mau menangkap keselamatan itu, dengan berkomunitas, supaya saudara dididik, diajar karakter saudara, dan saudara bisa berubah. Dan pada akhirnya engkau berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi komunitas yang kedua, Tuhan bilang, yang kedua adalah komunitas yang saling mendorong kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang ketiga, sorry, ini waktunya berapa lama? Nanti saya dimarahin nih. Saya takut nih, saya dimarahin nanti. Oh, enggak apa ya? Oke, siap menerima firman Tuhan toh? Amin. Yang ketiga, dibilang kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan tidak mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Hal yang ketiga, komunitas yang sehat adalah komunitas yang memberi perhatian kepada kaum yang lemah. Sorry, hari-hari ini, sekalipun komunitas Kristen masih banyak, mereka hanya memperhatikan yang di atas, tapi mereka tidak memperhatikan yang di bawah. Tapi saya percaya di GOP tidak ada. Karena saya kenal Pastor Raya, dia hamba Tuhan yang humble, luar biasa. Saya percaya kalau gembalanya humble, luar biasa, jemaatnya pun humble dan luar biasa. Amin. Jadi banyak sekarang, saya sendiri pengalaman, saudara. Saya pernah pergi satu gereja, saudara. Saya masuk di gereja, saya itu kan suka kalau di gereja duduk paling depan, saudara. Saya tidak suka itu kalau duduk di paling belakang. Jadi saya bersama keluarga besar lah, ada berapa orang lah, mungkin berapa waktu itu, 7-8 orang. Kami duduk di depan, di nomor kedua nih, baris kedua. Kami tidak tahu, kami duduk, kan namanya pergi gereja, kita duduk saja, duduk, kosong kan, duduk. Selesai duduk, kita sambil menunggu ibadah dimulai. Mendekati ibadah yang dimulai, kami didatangi seorang pekerja. Dia bilang begini, Pak, Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu bisa pindah kursinya. Oh, kenapa? Karena ini kursi VVIP. Waduh, saya kaget, saudara. Oh, ternyata di gereja ada kursi VVIP, saudara. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Biar duduk di depan juga boleh kok. Ini tadi buktinya, teman saya disuruh mau duduk di belakang tapi disuruh duduk di depan. Hebat. GUP hebat. Beri dulu kemuliaan Tuhan. Saudara harus tahu, di gereja komunitas bisa membandingkan level atas level bawah. Ini yang saya bilang, tidak memperhatikan kaum yang lemah. Ada satu cerita, saudara, gereja di Jakarta. Dia hamba Tuhan yang terkenal. Jemaatnya sekarang 4.000 orang. Saya baru bercerita dengan teman ini. Maksudnya teman dari teman hamba Tuhan ini. Jadi hamba Tuhan ini punya teman dan teman ini teman saya. Beliau berkata begini, ini hamba Tuhan luar biasa. Dulu dari jemaat sedikit. Tapi dia selalu begini prinsipnya. Saya tidak mau didikte oleh orang-orang yang kaya. Jadi setiap kali di gereja, justru yang lemah, yang mau lemah jasmani, lemah rohani, dia suruh datang maju di depan. Jadi itu yang orang-orang yang kuat, ya duduk nih tersebar, ada yang di belakang pojok. Dia tidak pusing. Bahkan dia katakan teman saya, pernah saya bertemu sama teman ini di gerejanya. Ada seorang yang ya kaya lah, ibaratnya begitu. Pengusaha besar datangi, tidak digubris. Tidak digubris. Bukan tidak gubris artinya bukan tidak dihargai, tapi pembicaraan karena tidak nyambung jadi dia cut. Jadi di situ dia melihat bahwa
kemurnian seorang hamba Tuhan. Kemurnian seorang hamba Tuhan. Jadi dia tidak membedakan. Justru dia bilang sama teman saya begini, saya justru memperhatikan mereka-mereka yang lemah. Saya harus memperhatikan yang mereka yang lemah. Kenapa? Karena mereka lah saudaranya Tuhan Yesus. Karena mereka lah saudara Tuhan Yesus. Kalau saudara bisa baca di firman nanti, saudara Tuhan Yesus itu ketika engkau tidak punya makan, kau beri makan. Ketika engkau tidak lapar, kau beri makanan. Ketika engkau tidak punya pakaian, kau beri pakaian. Itulah orang-orang yang saudara Tuhan Yesus. Jadi Tuhan ingatkan, komunitas yang benar itu harus memperhatikan kaum yang lemah, bukan kaum yang kuat. Kaum yang lemah. Kenapa? Karena mereka lah yang membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, saya datang bukan untuk orang yang sehat, tapi saya mau datang untuk orang yang sakit. Yang sakit itu yang lemah. Justru yang harus diperhatikan mereka-mereka yang lemah itu, saudara. Amin. Amin. Dan yang keempat, saudara bilang, ciri komunitas yang sehat adalah sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Hal yang berikutnya, komunitas yang sehat adalah komunitas yang tulus. Bukan penuh politik dan intrik. Sekarang kalau di gereja-gereja, saya mohon maaf ya kalau saya banyak mengkritik. Memang kita harus kritik dari dalam dulu, saudara. Gereja harus benar. Ketika gereja benar, maka mereka bisa berdampak. Amin. Tapi kalau gereja sendiri tidak benar, mereka tidak akan bisa berdampak. Orang luar lihat, engkau saja berkelahi kok. Mau berdampak apa? Tuhan ingatkan, kita harus dibenarkan dulu. Sebelum kita keluar, maka di dalam harus benar. Amin. Jadi Tuhan ingatkan, komunitas yang tulus, tidak penuh politik dan intrik. Hari-hari ini banyak orang penuh politik dan intrik untuk mendapatkan jabatan di gereja, untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan pelayanan. Sikut kiri, sikut kanan, saudara. Banyak itu terjadi. Ada satu gereja saya layani, saudara. Saya melayani di sana. Hamba Tuhannya cerita, saudara. Ada dua tim worshipnya, dua tim. Dia cerita, kalau ada ibadah besar, ibadahnya seperti Natal kah, Paskah, yang ibadah besar, mereka tidak mau berkolaborasi, saudara. Padahal hamba Tuhannya gembala bilang berkolaborasi, maksudnya digabung. Tidak mau. Coba bayangkan, saudara. Di dalam gereja pelayanan masih ada sikut menyikut. Di dalam berkomunitas kita perlu ketulusan hati, kemurnian. Jangan sampai ada politik dan intrik, kita mau yang lebih. Oh, kamu yang lemah, jangan Mi, saya mau yang lebih hebat. Oh, karena saya worship yang senior, saya mungkin suara saya lebih merdu, suaramu sudah kayak tong bunyinya gemerincing. Jangan mau kau dulu, saya mau. Jangan, saudara. Justru yang lemah harus diberi kesempatan. Untuk apa? Dia bisa menjadi yang lebih baik. Amin. Itulah komunitas yang benar. Komunitas yang tidak penuh dengan politik dan intrik. Tapi komunitas yang bisa membangun. Komunitas yang bisa membangkitkan seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah gunanya komunitas. Ya. Nah, ini waktu saya sudah selesai sebenarnya. Tapi ada manfaat terakhir ya. Saya secara cepat ya. Mohon maaf. Jadi hal yang kedua Tuhan mau sampaikan. Apa sih manfaat? Dalam peribahasa Afrika, saudara, dikatakan begini. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ketika engkau mau berjalan pergi dengan cepat, pergilah sendiri. Tapi ketika engkau mau berjalan pergi yang jauh, maka kau butuh yang namanya komunitas. Ingat, saudara, kalau engkau mau cepat bertumbuh boleh, silakan kau cepat bertumbuh. Tapi sesuatu yang cepat, firman mengatakan, sesuatu yang cepat itu pasti juga cepat turunnya, saudara. Tapi sesuatu yang lambat dibangun, dia akan tinggi terbang dan dia tidak akan goyah. Amin.
Ini yang Tuhan maksud. Ketika engkau mau pergi cepat, memang bisa berjalan sendiri, tapi kau akan mudah jatuh. Tapi ketika engkau perginya mungkin lambat, saudara, kelihatannya lambat. Tapi ketika engkau bergandengan, ketika badai itu datang, badai itu tidak akan bisa mengoyakkan. Sebab apa? Karena ada kebersamaan. Karena itu apa itu manfaat komunitas? Yang pertama, yaitu untuk mendukung. Dukungan dapat membuat seseorang yang kehilangan pengharapan jadi kembali memiliki pengharapan. Ya, next, Markus 2 ayat 3-4. Ini cerita tentang bagaimana orang yang lumpuh, yang awalnya dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mau disembuhkan, saudara. Dikatakan ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kita bayangkan, saudara, kita berilustrasi. Kalau seandainya tidak ada 4 orang ini, kira-kira dia bisa sembuh? Tidak, saudara. Justru karena ada komunitas. Sekalipun ada tantangan, waktu dia datang masuk ke tempatnya Tuhan Yesus, banyak orang, dia tidak bisa masuk. Tapi komunitas yang membawanya dia kepada Tuhan Yesus. Dengan dia naik ke atap, dia turunkan itu di depan Tuhan Yesus, dan dia mengalami kesembuhan. Hari ini, saudara, kalau saudara mempunyai kelemahan, saudara mempunyai tantangan, ujian apapun, datang di komunitas Perak. Komunitas Perak akan memberikan solusi buat saudara. Datang. Karena komunitas itu untuk mendukung saudara dari sesuatu yang saudara mungkin tidak punya pengharapan. Tapi saudara percayalah, ketika engkau datang kepada komunitas, engkau akan punya pengharapan, saudara. Itu hal yang pertama. Tuhan katakan yang kedua, untuk percepatan. Komunitas yang sehat akan menyebabkan percepatan terjadi, memampukan seseorang melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan sebelumnya. Amsal 13 ayat 20 berkata ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bijak orang yang berkumpul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Orang yang berkumpul dengan orang sukses, maka dia akan menjadi sukses. Ini suatu percepatan, saudara. Makanya ada orang dunia berkata sering begini, kalau kau mau cepat sukses, belajar kau dari orang sukses. Betul? Betul? Kenapa? Karena orang yang sudah sukses, dia sudah melewati mungkin 30 tahun, 40 tahun sebelum sukses. Dia sudah tahu rintangan, tantangan, cobaan yang dia harus hadapi. Daripada kita harus lewati 30-40 tahun untuk mencapai kesuksesan itu, lebih baik kita tanya, oh apa sih rintangannya? Apa tantangannya? Kalau kita tahu rintangan dan tantangannya, kita sudah bisa mempersiapkan jalan solusinya, kan? Betul? Justru karena kita sudah tahu jalan solusinya, setiap ada tantangan, rintangan, kita sudah tahu jalannya. Kita ada tantangan, rintangan, kita tahu jalan solusinya. Akhirnya apa? Dari harusnya 40 tahun, mungkin saudara 5 tahun bisa sukses, saudara. Itulah yang dibilang percepatan. Ketika kita punya komunitas yang mengajar kita, semakin banyak di dalam komunitas, maka kita bisa banyak belajar, saudara. Mungkin di komunitas Perak ada seorang pengusaha, mungkin ada seorang pekerja, mungkin ada seorang apa. Mungkin pengusaha butuh, oh bagaimana sih bisa memuaskan pekerja supaya pekerja itu awet, tahan lama, dia tidak suka keluar masuk. Kan bisa belajar dari seorang pekerja. Apa sih yang kau mau? Kalau kau sebagai pekerja itu, apa sih yang kau harapkan dari bosmu? Betul? Kan saudara bisa belajar. Tapi kalau saudara tidak punya komunitas, saudara mau belajar sama siapa? Justru di tempat komunitas itu, tempat saudara belajar. Amin. Hal yang ketiga, Tuhan bilang, apa yang manfaat komunitas? Membantu sebagai kontrol diri kita dalam kebenaran. Komunitas yang sehat akan membantu menjaga hidup seseorang untuk tetap pada jalur yang benar, karena ada saudara di dalam komunitas yang mengawasi dan menasihati. Yakobus 5 ayat 16a berkata ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kalau saling mengaku dosamu, kalau cuma sendiri bisa mengaku dosa, yang tahu ya saudara sendiri, saudara. Tapi kalau ada 2 orang kita ngomong, kita bisa mengaku dosa dan ada nasihat di dalamnya. Amin. Itulah komunitas. Komunitas menjadi kontrol buat diri kita, supaya ketika kita berjalan di dalam jalan yang salah, ada kontrol, saudara. Kalau kita mungkin bilang, oh enggak apa-apa Ji, oh enggak apa-apa Ji, sekali-sekali. Tapi ketika ada komunitas bilang, jangan, ada 1 kali,
nanti ada 2 kali, ada 2 kali, ada 10 kali, akhirnya kau jatuh. Siapa yang bisa bicara begitu? Komunitas. Amin. Amin. Tidak mungkin saudara bisa bicara seperti itu kalau bukan komunitas yang bicara seperti itu, saudara. Hal yang terakhir, saudara, manfaat komunitas adalah sebagai penolong atau proteksi bagi diri kita. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saya ingat, ketika engkau punya komunitas, dikatakan engkau tidak mudah putus. Amin. Itu artinya apa? Ada penolong buat diri kita, saudara. Seperti yang tadi sampaikan, Tuhan bilang ketika dia lihat Adam, oh tidak baik ini seorang diri. Kenapa? Karena ada kelemahan. Kalau ada kelemahan berarti butuh penolong. Amin. Ya, saya undang bersih. Silakan naik. Jadi pagi hari ini Tuhan mau ingatkan saudara, ayo jangan saudara, apa sih gunanya komunitas? Banyak saudara gunanya komunitas. Saudara bisa belajar di situ, saudara bisa dapat terima nasihat, saudara dapat terima pertolongan, saudara dapat terima segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Selama komunitas itu sehat. Kalau komunitas itu sehat, percayalah, maka komunitas itu akan membantu banyak dalam hidup saudara. Dalam pertumbuhan rohani saudara, dalam pertumbuhan jasmani saudara, itu akan banyak. Tapi ketika engkau di luar komunitas, berjaga-jaga dan waspadalah. Karena Tuhan mau ingatkan jemaat di tempat ini, tantangan ujian tidak semakin kecil. Tantangan ujian akan semakin besar di depan. Kalau saudara tidak mulai mengikat diri saudara kepada komunitas, Tuhan ingatkan, hati-hati saudara akan jatuh. Saya di sini bukan mau menakuti saudara, tapi firman berkata, 2-3 orang tidak dapat putus, tidak dapat dialahkan. Tapi ketika seorang diri, dia akan mudah jatuh saudara. Amin. Mari kita bergandengan tangan. Saya mengajak semua jemaat GUP, ayo kita bergandengan tangan. Kita bentuk komunitas yang kuat. Jadikan diri kita yang mungkin ini ada berapa ratus orang menjadi satu. Saya percaya ketika 100 menjadi satu, dia akan menjadi sesuatu yang kokoh, sesuatu bangunan yang hebat, yang tidak akan dapat dialahkan oleh apapun saudara. Apalagi ada Kristus di belakangnya yang menopang, menjaga dan melindungi. Mari saya undang berdiri semuanya. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu Tuhan. Oh yes Lord. Seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih. Jadikan kami
komunitas saudara. Mulailah dari kami, Rendahkan diri saudara. jadikan kami satu. Saudara, rendahkan diri saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang belum berkomunitas di dalam komunitas ada di dalam gereja ini, ayo rendahkan diri saudara. Ada kerinduan daripada Tuhan supaya engkau menjadi satu tubuh. Ketika engkau menjadi satu tubuh, engkau akan sempurna saudara. Tuhan kasih logika saudara. Ketika ada satu orang, ketika dia tidak punya tangan, maka dia dikatakan orang yang cacat. Ketika dia tidak punya orang kaki, maka dia disebut orang yang cacat. Tapi ketika dia memiliki seluruhnya bagian atas tubuh itu, maka dialah yang menjadi sempurna. Tuhan ingatkan pagi hari ini saudara. Ayo ikatkan diri saudara dengan komunitasmu. Jangan kau mencerai-beraikan dirimu dari komunitasmu. Ada komunitas di sini yang ingin membentuk mendiri saudara untuk saudara menjadi tangguh dan kuat. Mari, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Masuk dalam komunitas. Jangan kau menjadi sombong saudara. Jangan kau menjadi tinggi hati. Kau menganggap bahwa saya bisa tanpa komunitas. Tuhan ingatkan pagi hari ini. Engkau tidak bisa tanpa komunitas. Tuhan sudah berkata, tidak baik manusia seorang diri. Dia butuh yang namanya komunitas. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kau baik. Engkau terlalu baik buat kami. Engkau lebih tahu daripada kami. Engkau tahu apa yang akan terjadi di depan Tuhan. Sebelum kami tahu, Engkau lebih tahu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran ini Tuhan boleh kami bawa pulang. Dan ketika kami pulang, semuanya boleh memerdekakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu KUP Tuhan. Biarlah kesatuan hati boleh ada di tempat ini. Biarlah Tuhan, Kau pakai gereja-Mu ini menjadi gereja yang berdampak buat kota, bangsa, dan bahkan negara-negara Tuhan. Pakai anak-anak-Mu di tempat ini menjadi alat-alat-Mu. Biarlah di akhir zaman Tuhan, semakin banyak jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Kau perlengkapi dengan senjata-senjata-Mu Tuhan. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang kokoh dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima firman dan mau menjadi pelaku firman, mari katakan dengan iman sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Wos. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hengki buat kebenaran firman Tuhan. Semoga Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat dalam pelayanan dan dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Rian. Saya persilakan. Beri aplaus buat Rian. Haleluya. Kamu hebat. Ya, shalom, selamat pagi semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan sharing atas pengalaman mengikuti KTP. Untuk pertama-tama sebelum saya masuk untuk menjelaskan sharing, mungkin bisa ditayangkan. Untuk apa itu KTP?
kalau boleh izinkan saya menjelaskan sedikit. KTP itu adalah kepanjangan kelompok tumbuh bersama sesuai ayat tema tahunan kerja kita yaitu grow up. Jadi dari kerja kita sudah khusus untuk tip-tip pelayan ibadah mulai mengadakan KTP yang dimana kita akan mempelajari firman Tuhan serta kita tumbuh bersama-sama. Jadi saya mulai sharingnya awalnya ketika mulai diadakan program KTP ini. Awalnya saya biasa-biasa aja sih, maksudnya kayak mungkin pikirnya kita kayak pelajar biasa atau kayak pelajar sendiri-sendiri. Tapi kenyataannya ini jauh di luar realita, maksudnya jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. Karena begitu saya sudah mulai mengikuti, ini kita betul-betul membahas satu persatu apa yang kita pelajari di materi KTP ini. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama menjelaskan. Pokoknya seperti layaknya sebuah komunitas lah. Toh. Kita saling mengeluarkan pendapat masing-masing. Apakah ini A atau B begitu. Waktu itu kan baru berjalan 1 kali. Ada satu pertanyaan yang membuat saya menarik perhatian selama ini. Karena sejujurnya kalau boleh saya bilang ya, saya orangnya kalau bisa dibilang orang lemah imannya. Jadi saya sangat bersemangat begitu bilang ada KTP ini. Jadi satu pertanyaan itu yang membuat saya menarik perhatian adalah tentang keilahian Kristus. Pertanyaannya seperti ini. Yesus itu diciptakan atau dilahirkan. Ini sebenarnya kalau kita lihat pertanyaan ini ya, kita semua pasti sudah tahu jawabannya. Tapi untuk alasannya kita bakalan tidak tahu. Alasannya apa begitu. Jadi jawabannya kalau boleh saya bantu jawab, Yesus itu dilahirkan, bukan diciptakan. Karena kalau Yesus dilahirkan, dia berarti sifatnya 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan sifatnya ini gak bisa dibagi, gak bisa dicampur. Atau apapun yang berkaitan dengan sifatnya Tuhan. Jadi inilah sharing saya atas pengalaman mengikuti KTP ini yang baru berjalan 1 kali. Saya harap saya seterusnya bisa bersemangat untuk mengikuti KTP ini. Dan saya mungkin bisa mengajak jemaat-jemaat yang ada di sini untuk mengikuti, siapa tahu tertarik untuk mempelajari firman Tuhan tuh yang benar bagaimana, tentang Tuhan tuh bagaimana begitu. Sebelum saya mau menutup, saya mau punya pesan untuk anggota kelompok saya yang kelompok 2. Kalau bisa jangan lupa datang. Ya. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali. Jadi yang belum KTP, mari ikut KTP. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Yang bertugas mari bersiap. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan apa yang seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Engkau memberkati setiap kami yang akan menabur Tuhan. Biarlah Tuhan jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Karena kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur Tuhan. Biarlah setiap taburan kami menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, in doa kami, haleluya, amin.
bagiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia menampilkan pengumuman. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta Makassar. Kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara hadir di sini dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Setiap hari Kamis diadakan ibadah doa. Puasa pukul 3 sore bertempat di gereja, lalu dilanjutkan latihan musik. Ibadah raya oleh tim ibadah raya pada pukul 7 malam juga bertempat di gereja. Kami mengajak seluruh anak muda profesional untuk hadir di acara spesial. Proyek bertema Valentine Days yang disertai dengan fellowship, games, dan kegiatan menarik lainnya pada hari Jumat, 14 Februari, pukul 7.15 bertempat di gereja, lalu teruntuk anak muda. JAP juga menghadirkan acara spesial Valentine disertai dengan kegiatan sharing, tukar kado, dan perjamuan kasih pada hari Sabtu, 15 Februari pukul 7 malam bertempat di Ruko Lataneke. Ayo jangan lewatkan acara-acara spesial Payur Ain dan Gap ya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 16 Februari pukul 10 pagi di gereja. Mari ajak keluarga, teman, saudara hadir untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10.30 pagi di lantai 3. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia, serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Jangan jadikan doa itu hanya tambel butuh, jangan.
Kalau lagi persoalan aja doanya kenceng banget. Tapi ada orang aneh, dalam persoalan malah gak doa. Kami mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri KKR yang diadakan di gereja pada hari Selasa, 18 Februari pada pukul 7 malam dengan pembicara oleh Pastor Ishak Tulus. KKR terbuka untuk umum dan kami menantikan kehadirannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman sepekan GUP. Adakah sahabat baru yang baru pertama kali datang? Boleh bangkit berdiri. Yang baru pertama kali datang. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Kalau tak ada sahabat baru, silahkan cari jiwa. Sebutnya materi jiwa ya. Haleluya. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, hanya namamu saja Tuhan yang akan ditinggikan di seluruh bumi. Dan setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus, Engkau Raja segala Raja. Engkaulah Tuhan kami. Dan setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Lawat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu hujan pertobatan turun di negeri kami Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimuliakan untuk kemuliaan namamu Tuhan. Pakai kami anak-anakmu dimanapun kami berada Tuhan. Di seluruh Indonesia Tuhan. Kami boleh menjadi saksimu Tuhan.
mengabarkan Injil, membawa orang-orang membawa kepada Engkau Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh dalam api Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rela Tuhan, untuk membawa mereka kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan Bapa. Kami rindu Tuhan, pertobatan itu turun Tuhan ke atas bangsa dan negara kami, mulai dari kota kami Tuhan. Di mana kota kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Banyak orang-orang yang boleh mengenal Engkau Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu dan bawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami, melalui tetangga kami, di sekolah, di tempat kerja Tuhan. Nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami berdoa juga bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo Tuhan, dan Wakil Presiden Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para menteri, MPR, DPR, biarlah Engkau memberkati mereka. Berikan hati yang takut kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah dengan hati yang takut akan Engkau. Boleh bersikap jujur, mementingkan rakyat Tuhan daripada kepentingan sendiri Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah memilih Bapak Presiden, dan kami percaya juga Tuhan Yesus, Kau taruh Tuhan visi misimu dalam hatinya Bapak. Kau berkati, lindungi keluarganya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, mata-Mu sedang tertuju kepada Indonesia, dan kami percaya Tuhan Kau akan melawat bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju Tuhan, dengan kekayaan alam yang luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan, orang-orang yang takut akan Kau memerintah Tuhan, mengatur sumber daya alam kami Tuhan, supaya kekayaan alam kami boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Sehingga hidupan bangsa negara kami Tuhan, rakyat Indonesia boleh hidup di atas rata-rata Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau taruh orang-orang Tuhan seperti Daniel, mempunyai hikmat makrifat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau telah siapkan anak-anak-Mu Tuhan untuk memerintah, menjabat Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan, Kau jagai mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan komunitas yang tidak baik. Kami percaya Tuhan, ketika hidup dalam komunitas yang benar, anak-anak-Mu akan bekerja dengan benar Tuhan. Pakai kami juga Tuhan, dimanapun kami berada dalam pekerjaan kami. Kau mentolong kami Tuhan. Pakai kami supaya kami menjadi komunitas yang baik. Dimanapun kami berada, boleh membawa damai, sukacita, sejahtera, dan membawa berkat bagi orang di sekitar kami, dan nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Buat jemaat-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat GUP kami serahkan di dalam tangan-Mu. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Kau kuatkan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, dan susah Kau hiburkan. Buat para ayah juga Tuhan Yesus, sebagai gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berikan hikmat, makrifat, pewahyuan daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau mau sampaikan, Kau sampaikan melalui hamba-Mu, dan boleh sampai kepada kami Tuhan. Kami rindu jemaat GUP menjadi maju Tuhan, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, bagi tetangga kami juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau berkati mereka. Dan buat jemaat yang berulang tahun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan. Kau berkati mereka, apa yang mereka perbuat Kau buat berhasil oleh karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur kepadamu, ya Tuhanku. Karyamu agung, kasih-Mu kekal. Hidup kami dalam tangan-Mu.
kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.